Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami dengan judul Respon tanaman cabai rawit terhadap pemberian berbagai takaran pupuk kandang sapi. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Fitunasika Ginting dan rekan saya Syarifah Tamirahayu. Selanjutnya saya Resti Ikrana. Saya Wisnu Fadila Siregar. Baik, di sini saya terlebih dahulu akan membawakan latar belakang dari mini riset kami. Sebagaimana cabai rawit yang dikonsumsi sehari-hari bermanfaat bagi manusia karena mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan mineral. Selanjutnya, latar belakang dari mini riset yaitu tanah di daerah Kota Medan tergolong ke dalam tanah yang mengandung pasir yang banyak dan rendahnya akan bahan organik atau sering disebut sebagai tanah regosol. Regosol berdasarkan klasifikasi tanah FAO merupakan salah satu jenis tanah marginal yang memiliki produktivitas rendah tetapi masih dapat dikelola dan dimanfaatkan. Selanjutnya, adapun metode dari penelitian mini riset ini yang akan dibacakan oleh saudari Resti Ikrana. Nah, pada metode penelitian ini, yang pertama, lokasi penelitian yang kami lakukan itu di belakang rumah mahasiswa di Tanjung Merawa, yaitu salah satu dari rekan kami. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 April 2023 sampai 23 Mei 2023 yang memakan waktu 1 bulan dalam penelitian ini. Rancangan penelitian atau model penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok atau disebut dengan RAK sederhana dengan 2 perlakuan, termasuk kontrol yang diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan yang akan diuji sebagai berikut. Yang pertama, P01 pemberian pupuk kandang sapi dengan dosis 100 gram dan P02 pemberian pupuk kandang sapi dengan dosis 200 gram. Nah, bahan dan peralatan yang digunakan, itu berupa benih cabai rawit dan pupuk kandang sapi serta air. Alat yang digunakan itu berupa polybag, cangkul, dan tanah. Nah, pada tahap berikutnya, yang pertama itu persiapan benih. Nah, benih yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih cabai rawit yang didapat dari tempat penjualan benih. Yang kedua, persiapan media tanam untuk penyemaian. Nah, media tanam yang digunakan untuk penyemaian dalam penelitian ini adalah tanah di lahan percobaan di Desa Bangunsari. Sebelumnya tanah diayak, kemudian dimasukkan ke dalam pot. Kemudian setelah itu maka dilakukan penyemaian benih. Media yang digunakan untuk penyemaian berupa campuran tanah dan pupuk kandang sapi dengan perbandingan 1:1 di dalam kantong tanam organik. Selama persemaian tanaman cabai disiram 1 kali sehari pada sore hari. Penyemaian dilakukan selama 1 minggu. Selanjutnya, penyiraman. Nah, pada penyiraman dilakukan 1-2 kali sehari dengan menggunakan gembor untuk disesuaikan dengan kondisi pot. Penyiraman dilakukan secara serentak untuk memperkecil bias yang dapat terjadi akibat perbedaan penyiraman. Lanjut, pemupukan. Nah, adapun kebutuhan pupuk organik untuk tanaman cabai rawit ini yang dilakukan berupa pemupukan dasar. Pemupukan dasar diberikan dalam bentuk pupuk kandang sapi yang masih murni dengan frekuensi aplikasi 2 kali dalam seminggu. Nah, pupuk dasar yang digunakan itu berupa pupuk kandang sapi yang sebanyak 1 on dan 2 ons. Lanjut, pemanenan. Nah, pemanenan ini dilakukan terhadap buah cabai yang sudah matang, yaitu 75% sebagian buah yang telah membesar. Buah dipanen dengan cara dipetik dengan tangan atau gunting yang steril dengan menyertakan tangkai buah. Pemanenan menggunakan gunting yang steril bertujuan untuk meminimalkan penyebaran penyakit melalui alat panen. Pemanenan dilakukan sebanyak 1 kali dalam 8 minggu. Nah, terakhir, parameter pengamatan yaitu pengamatan pertumbuhan tanaman dan tinggi tanaman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. 1 faktorial, 2 faktorial, atau Lanjut.
Terima kasih kepada Saudari Resti. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Husna Khalida. Kepada Husna Khalida saya persilakan. Baik, di hasil terdapat dua tabel, di mana tabel 1 yaitu respon tinggi tanaman cabai rawit terhadap pemberian pupuk kandang sapi, di mana di sini ada dua perlakuan. Yang pertama perlakuan itu ada 100 gram dan 200 gram dan ada 3 kali pengulangan. Dan dengan total rata-rataan yang 100 gram itu 9,33 dan rataan yang 200 gram itu 13,33. Lalu telah dilakukan perhitungan menggunakan rancangan acak kelompok dengan analisis ANOVA. Maka dilakukanlah analisis ANOVA, di mana hasil F-hit-nya itu pada yang 100 gram yaitu 107,56 dengan F tabel 5% 5,99 dan F tabel 1% 13,75. Nah, pada F hitung yang 200 gram terdapat 0,56 dan F tabelnya yang 5% itu 5,14 dan F tabel 1% itu 10,52. Nah, jadi pembahasan dari hasil tersebut, jadi F hitung perlakuan atau dosis percobaan terhadap tinggi tanaman cabai rawit tidak nyata, di mana F tabel lebih besar daripada F hitung, yang dimana 5,99 sampai 5,14 dan 13,75 sampai 10,52. Maka kemungkinan perlakuan harus ditingkatkan kemaksimalan atau dosisnya. Oleh karena itu, dengan adanya pengulangan tersebut mengakibatkan adanya peningkatan tinggi tanaman karena adanya pengulangan setiap 2 kali seminggu. Berdasarkan parameter yang diukur yaitu tinggi tanaman, maka didapatkan pada perlakuan tidak nyata terhadap tinggi tanaman cabai rawit. Sedangkan pengulangan memiliki pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman cabai rawit dikarenakan dosis penggunaan pupuk kandang sapi 100 gram dan 200 gram memiliki pengaruh jika terus-terusan diberikan pada media tanam, dan jika tidak dilakukan pengulangan tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Hal ini sesuai dengan penelitian Tri dan kawan-kawan yang dimana hasil produksi cabai dalam polybag dapat berhasil dengan memperhatikan komposisi media tanamnya. Media tanam berfungsi sebagai tempat melekatnya akar, juga sebagai penyedia hara bagi tanaman. Media tanam yang baik harus memiliki sifat fisik seperti lembab, berpori, drainase baik, dan komposisi media tanam yang baik mengandung bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, dan bahan organik lain. Media tanam yang baik akan mendorong keberhasilan pertumbuhan tanaman yang selanjutnya juga sangat berpengaruh terhadap produksi tanaman cabai. Baik, terima kasih kepada Saudari Husna Khalida. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya dan kesimpulan akan dibawakan oleh rekan saya Syarifah Tamirahayu. Kepada Syarifah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan berikut ini. Walaupun terdapat perbedaan perlakuan, namun tidak terjadinya pengaruh terhadap tinggi tanaman cabai rawit, dikarenakan penggunaan pupuk kandang sapi dengan dosis 100 gram dan 200 gram masih dalam kategori rendah, dan penyerapan pada unsur hara pada pupuk kandang sapi terjadi cukup lama. Hal ini yang menyebabkan pengulangan berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman cabai, dikarenakan semakin banyaknya pupuk yang diberi dan waktu yang lama pada pengamatan berikutnya membuat tanaman cabai dapat maksimal menyerap unsur hara pada pupuk kandang sapi, dan itu harus dilakukan berulang. Hal ini sesuai dengan penelitian Indra dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan respon tanaman pada beberapa perlakuan pupuk kandang. Pupuk kandang dengan dosis 400 gram cenderung menghasilkan respon tanaman yang lebih baik daripada beberapa perlakuan lainnya. Rata-rata tinggi tanaman cabai yang tertinggi terdapat pada perlakuan dosis 400 gram per polybag, sedangkan yang terendah pada perlakuan tanpa pupuk atau kontrol. Dan tanaman akan menunjukkan respon yang berbeda tergantung pada kebutuhan tanaman tersebut dengan unsur hara yang terdapat pada masing-masing dosis pupuk kandang kotoran sapi. Pemberian dosis pupuk kandang kotoran sapi yang terlalu tinggi akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tanaman, karena dapat menimbulkan aerasi yang tidak baik. Apabila penggunaan pupuk kandang kotoran sapi dalam tanaman akan meningkatkan terlalu banyak diberikan,
maka kandungan air pada media tanam dalam polybag akan meningkat sehingga aerasi media akan jelek dan pertumbuhannya akan terhambat. Penambahan pupuk kandang kotoran sapi yang terlalu banyak dapat meningkatkan kelembaban pada media dan akan menurunkan suhu media. Kekurangan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman akan menghambat reaksi sintesis protein sehingga tanaman tumbuh lebih lambat. Suatu tanaman akan tumbuh dengan subur apabila unsur yang dibutuhkan tersedia cukup dan unsur tersebut mempunyai bentuk yang sesuai untuk diserap oleh tanaman. Adapun kesimpulan dari mini riset yang telah kami lakukan yakni pemberian pupuk sapi pada takaran yang berbeda akan menghasilkan pertumbuhan tinggi tanaman yang berbeda. Pertumbuhan tinggi tanaman pada tanaman cabai rawit terjadi karena adanya pengulangan pada setiap dosis. Didapatkan hasil bahwa pupuk kandang sapi cenderung menghasilkan respon tanaman yang lebih baik. Namun walaupun begitu, harus disesuaikan dengan kebutuhan pada tanaman itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, berakhirnya sesi presentasi kami pada hari ini. Saya perwakilan kelompok 4 pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.